Persoalan waris ini muncul karena ada 3 faktor. Yang pertama, ada yang meninggal. Jadi kalau belum ada meninggal, tak ada persoalan waris. Jadi kalau ada anak kita yang tak paham, ayah, ibu, tolonglah harta waris bagian itu dibagi-bagi sekarang. Tak ada. Mengapa? Ayah ibunya masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami sayangi, di pagi subuh ini mari kita selalu syukuri nikmat Allah, kita diberikannya kesehatan hingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Kita sampaikan salawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tadi topik kita sebagaimana diumumkan tentang masalah zakat dan waris, ya. Memang pertemuan yang singkat ini tidak akan bisa membahas semuanya. Kalau kita ngajar fikih mawaris untuk mahasiswa, itu 2 SKS, 16 kali tatap muka. Bagaimana 16 kali tatap muka selesai dalam kultum kuliah 7 menit, ya. Ya. Memang nama subuh itu kultum, tapi kenyataannya bukan 7 menit, lebih lama pula ketimbang ceramah tarawih, ya Pak. Dulu ceramah tarawih dari kulibas, kuliah 15 menit, tapi kalau di situ lama-lama kena tegur, ya. Nanti tarawihnya terlambat. Tak enak pula ibu-ibu menengok kita baru tarawih, masjid yang lain sudah pulang, ya. Nah, besok tak mau lagi tarawih di sini, ya. Ini sampai suruh itu ya. Ya biasanya gitu. Kita beranjak dari firman Allah pada surah An-Nisa, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududah. Nah, ini berat, Pak. Melanggar aturan-aturannya. Allah sudah menentukan aturan hukum waris itu seperti ini. Sudah dijelaskan di surah An-Nisa juga. Tak ditaati. Yang ditaati apa? Kebiasaan dan tradisi. Ya, sudah itu diotak-atik pula lagi. Gimana diotak-atiknya? Nah, besok kalau ayah meninggal, yang ini bagian kau, ini bagian kau, yang ini bagian kau, yang ini bagian kau. Pokoknya dibagi-baginya memang. Nanti kalau kalian ikuti hukum faraid, hukum Allah, itu cekcok kalian. Ini seolah-olah hukum dia pula yang lebih bagus ketimbang hukum Allah. Kalau dalam tauhid ini namanya sudah apa? Bersekutu dan syarikat sama Allah. Tauhidnya sudah keliru. Salah satu tauhid itu adalah
kita menganggap hukum Allah itu yang paling baik, hukum Allah itu yang paling bagus, hukum Allah itu yang paling adil. Jangan menganggap hukum Allah tak adil nanti orang cekcok. Ya. Padahal kita yang sebetulnya tak paham. Apa hukuman bagi orang yang melanggar aturan Allah? Yudkhilhu naran. Orang itu masuk neraka, tidak tanggung-tanggung kata Allah. Khalidan fiha, kekal pula di dalamnya. Walahu azabun muhin, baginya azab yang pedih. Kalau sudah di neraka ya tempatnya azab ya. Tak ada neraka itu tempat untuk yang enak-enak, tak ada. Yang enak-enak itu di mana? Surga. Ya. Jadi ketika kita berislam, agama kita Islam, komitmen kita tetap Islam, kita harus menerapkan semua aturan agama ini dalam kehidupan. Itu konsekuensinya Bapak dan Ibu. Sama dengan Bapak kerja di perusahaan, harus tunduk sama aturan perusahaan. Kalau coba-coba tak mau duduk, kenapa? Kena pecat. Mungkin pertama SP1, SP2 ya. Nah, kalau di kepolisian SP3 enak, atau di kejaksaan. Ya Pak? SP3 begitu Pak. Kalau di kejaksaan berkas kita udah sampai ke kejaksaan, di SP3. Mengapa SP3? Itu di PTS kan, tak dilanjutkan ke pengadilan. Nah, ini kalau di perusahaan SP3 itu apa? Pecat. Bahasa sekarang namanya resign. Nah, bahasa keren ya. Nah, padahal resign itu bahasanya mengundurkan diri. Padahal beda mengundurkan diri sama dipecat. Kalau mengundurkan diri, keinginan sendiri. Kalau dipecat, ya karena kesalahan perusahaan yang mecat kita. Cuma sekarang semua diistilahkan resign. Ya, kamu ngawal ya, resign. Ya. Kalau orang-orang nenek kita tak paham itu ya. Berhenti, diberhentikan gitu ya. Jadi persoalan waris ini muncul karena ada 3 faktor. Yang pertama, ada yang meninggal. Jadi kalau belum ada meninggal, tak ada persoalan waris. Jadi kalau ada anak kita yang tak paham, ayah, ibu, tolonglah harta waris bagian itu dibagi-bagi sekarang. Tak ada. Mengapa? Ayah ibunya masih hidup. Ya. Ada kasus itu saya hadapi di jalan Tapta ditelepon oleh saya salah satu pengacaranya. Saya pikir kasus waris perusahaan ini anak menuntut hak waris, ayah emaknya masih hidup. Yang paling anehnya dapatnya pula surat dari notaris pembagian waris. Mungkin notaris kita berapa pula dibayarnya ya. Ini notaris yang bego juga nih. Orang tak ada mati dibagi-baginya harta waris itu ya. Nah, yang penting sama dia Pak. Ini kacau nih. Ditunjukkannya surat notarisnya. Ayahnya sama pengacaranya tentu bingung ya. Nah, pengacaranya tak apa kali, tak paham kali. Tak ada itu Pak. Tak ada. Tak akan ada persoalan waris kalau tak ada meninggal. Yang kedua, ada ahli waris. Ada siapa saja ahli waris itu? Ada dari pihak laki-laki, ada pihak perempuan. Dari pihak laki-laki yang meninggal ini, contoh ahli waris itu laki-laki itu ada sekitar 13 anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara seibu, ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, bahasa kita keponakan. Tapi keponakan dari anak laki-laki loh. Kalau keponakan dari saudara perempuan itu tidak ahli waris, ya, tidak ahli. Cucu yang jadi ahli waris juga adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan itu tidak ahli waris.
bapak, ada emaknya bapak, ada ayahnya, tetap kita manggilnya apa? Kakek. Bahasa Melayunya atuh. Kalau di Mandailing bahasa Batak obung, macam-macam ya. Itu apa tak ahli waris? Nengok-nengok aja lah. Jangan nuntut-nuntut ya. Walaupun banyak, kenapa? Cucu dan walaupun laki-laki, cucu laki-laki dari anak, tapi kalau kakek dari ayah ahli waris. Tapi juga tak semua ahli waris jadi mewarisi. Gitu ya. Ada paman yang jadi ahli waris itu adalah akhul ab, saudara laki-laki dari ayah. Paman dari pihak ibu itu tidak ahli waris. Kalau dalam bahasa Minang apa itu? Mama ya. Kalau menikah itu pula yang paling apa? Paling berkuasa suaranya. Padahal dia tak ahli waris, bahkan dia juga tak bisa jadi wali. Ini nanti ada hubungannya dengan wali, Pak. Yang jadi ahli waris laki-laki ini bisa jadi wali nikah. Paman anak laki-laki dari paman, tapi ada urutannya itu, berurut terus. Sudah itu lagi apa? Suami. Kalau pihak perempuan siapa dia? Tentu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan saya, saudara perempuan seibu dan istri. Jadi kalau adalah yang meninggal, ya, kalau ayah emak dari yang meninggal ini masih hidup, itu ahli waris yang dapat warisan. Ini kebanyakan masyarakat kita, Pak. Ya, kebanyakan. Kalau ada yang meninggal suaminya, itu hartanya dikuasai istri itu semuanya. Betul apa enggak? Betul? Padahal hak seorang istri tak lebih dari 1/8. Ya, inilah yang membuat dia masuk neraka. Jadi kalau harta yang kita terima dari orang yang meninggal tak dibagi-bagi dulu menurut ilmu faraid atau ilmu waris, harta itu haram dimiliki, haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan. Ngeri enggak, Pak? Makanya banyak yang masalah itu harus dibagi lewat, dan tahu sekarang dibagi lagi. Dibagi sekarang. Kalau dulu dibagi tidak melalui ilmu faraid. Itu tadi yudkhilun naran. Udah jelas Allah aturannya, tak kita taati. Jadi sholat kita ini gimana? Ya sia-sia. Neraka kekal. Kalau tak percaya, Qurannya hilang. Bukankah kita harus beriman kepada Quran? Dan bukankah Quran itu firman-Nya Allah yang maha benar? Itu bukan guyonan Allah, bukan bercanda Allah. Bukankah setiap baca Quran kita bilang Shadaqallahul Azim? Allah itu benar apa yang Ia katakan di sini. Cuma orang tak percaya, Pak. Kapan percayanya? Udah mati besok masuk neraka. Itu yang katanya di Quran itu kan. Walau taro idil mujrimun. Jadi kalau lihat orang-orang dosa itu di alam barzakh, disuruh usihin, dipukuli kepala mereka sampai hancur, bagus lagi hancur lagi. Saat itu apa mereka bilang? Rabbana absarna. Ya Tuhan, kami sekarang betul-betul perhatikan. Wa sami'na, baru kami dengar ini betul. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia walaupun sebentar, pasti kami beramal soleh. Inna muqinun. Sekarang ini baru kami yakin. Udah mati baru ya yakin. Sama dengan preman yang balap liar tua itu. Kalau dilarang masih jatuh dikit cedera, udah patah pun sembuh, main terus. Kapan kapoknya? Udah mati. Nah,
Itulah orang-orang yang tak beriman, tak percaya dia, tak percaya itu tak beriman. Ya, dibagi. Bagaimana cara membaginya? Kita tak tahu. Quran mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengerti, yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Ya. Kebetulan Bu, kalau ibu ke kantor tua, sekota-kota baru ini, satu orang pun tak tahu masalah waris. Jujur saya katakan, tak ada yang tahu. Apalagi lantas ke atasnya ke Kementerian Agama Kota, bahkan seluruh pegawai Kementerian Agama satu provinsi Riau, dari kanwilnya sama Kemenaknya, satu orang pun tidak ada yang mahir tentang ilmu waris. Yang tahu-tahu dikit banyak, yang tahu-tahu dikit. Ilmu ini ilmu langka. Dulu kita belajar disebutkan oleh para guru kita. Ini awalul ilmu yunzak. Inilah ilmu yang pertama dicabut oleh Allah. Bagaimana cara mencabutnya Allah? Dengan mewafatkan para ahlinya. Sekarang yang tahu itu hanya 3 kelompok yang saya sebutkan. Yang pertama, hakim pengadilan agama, itu pun hakim senior. Hakim yang senior. Yang kedua, dosen mawaris di Fakultas Syariah, itu pun dosen yang senior. Yang junior juga kurang paham, tahu-tahu dikit lah. Nah, nanti kalau dia mau mengajar dibacanya dulu, paham-paham dikit diajarkannya. Ya. Nah, yang ketiga, guru-guru pondok pesantren, guru senior yang dari dulu mengajarkan ilmu faraid. Tinggal itu aja. Kenapa? Saya kebetulan melatih mawaris untuk para hakim di pengadilan agama, juga dosen-dosen dan para dosen-dosen mawaris juga, dan juga para ini tadi guru-guru di pondok. Ternyata memang suatu ketika saya mengujilah mahasiswa ujian tesis di S2. Asal ada di S2 itu atau S3 itu, kalau judul disertasi atau tesisnya masalah waris, lalu saya diundang jadi penguji. Diuji. Bapak ngerti ini masalah waris? Ini Bapak paham nggak waris? Insya Allah paham, bisa lah. Alumni dari mana dulu? Dari Fakultas Syariah Al-Azhar. Ayo. Hebat tuh, saya kasih 5 pertanyaan sebelum kita kupas dulu tesis. Jawab 5 pertanyaan, kelimanya tak bisa dijawabnya. Bapak belum layak, tak memenuhi kemampuan dasar di ilmu waris, jangan coba angkat waris. Ibaratnya matematika tak kenal tambah kali bagi kurang. Membahas tentang matematika, ya. Dok 7 kali 3 pun tak tahu ya Pak. Berapa dok 7 kali 3 Pak? Berapa? Mudah saja Pak. 20 kan 20 kali 3 60, 7 kali 2 3 21. 60 tambah 21 81. Gimana? Kalau 28 kali 3 20 kali 8. Ya, berapa? 28 kali 3 20 kali 3 60, 8 kali 3 24, 8. Mudah aja Pak. Ya. Jadi saya di kampus itu mengembangkan ada sebuah ilmu langka dalam maksud mengerjakan mawaris, 1 pertanyaan bisa dijawab 1 detik untuk semua persoalan waris. Itu saya coba rumus. Rumusnya tidak tertulis karena di buku tidak ada. 1 detik selesai. Tapi untuk mengajarkan ini tak bisa menceramah Pak. Tak bisa ceramah. Itu ada pertemuannya minimal 10 kali tatap muka. 1 kali tatap muka minimal maksimalnya 10 orang. Sudah itu harus tahu tambah kali bagi kurang dan penjumlahan desimal, harus buat. Nanti kita ajarkan menghitung cepat,
menghitungnya semuanya dalam otak, namanya hitung abstrak, dan diciptakan pula rumus cepat. Dan gini aja. Kan kita kembali ke persoalan. Dalam banyak kasus saya hadapi banyak orang yang tak takut dosa. Persoalannya di sini. Tak takut dan tak takut mengambil yang bukan haknya. Inilah awal semua sengketa itu. Dan biasanya yang seperti ini tak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kenapa? Karena dia ngotot, tak mau, ingin menguasai orang lain. Dan kita jelaskan. Yang begini biasanya barangkali di mana? Di pengadilan. Mengapa di pengadilan? Karena pengadilan bisa memaksa. Kalau sama kita ustadz ini hanya bisa diselesaikan dengan apa, Pak? Yang harmonis, yang damai-damai, hanya ingin tahu bagaimana pembagian masing-masing. Ini, apalagi yang menguasai yang bukan hak ini, jelas dia bukan haknya. Gak mau dia itu menyerahkan secara sukarela, pakai pengacara pula dia dibayarnya. Betul? Jadi ada kasus contoh sana, suami itu tinggal, hartanya banyak, hartanya itu selalu harta itu kita nilai. Saat itu kita nilai uangnya itu kalau hartanya itu sekitar 24 miliar. Banyak, Bu. Sama istrinya sudah cerai. Istri yang cerai tentu tidak lagi jadi ahli waris. Ya. Anaknya dari istri ini dan ada 2 perempuan. Ada 2 orang perempuan. Ahli waris yang lain ada saudara laki-laki kandungnya. Padahal persoalannya sederhana itu, Pak. 2 anak perempuan ini dapat 2/3. 1 saudara laki-laki kandung asobah atau sisanya. Tentu sisanya sepertiga. Kalau kita bagi 2/3 dari 24 miliar, 12 miliar, ya, bukan 16 miliar. Ya, karena 24 bagi 3 itu sama dengan 8 kali 2, 16 miliar untuk 2 anak perempuan, 1 anak perempuan 8 miliar. 1 saudara laki-laki kandung ini dapat 8 miliar. Sederhana. Mereka urus lewat pengacaranya surat keterangan waris ke kantor camat. Camat pun tak paham. Keluarlah di surat waris itu ahli warisnya hanya 2 anak perempuan. Yang saudara laki-laki ini ngotot, Pak? Enggak ngotot. Mengapa tak ngotot? Enggak tahu dia itu ahli waris, Pak. Yang ngotot itu kalau dia tahu dia ahli. Nah, kapan dia ngotot? Ketika ditanya ke kita. Aku tidak dapat itu, Pak. Dapat di surat ini tak dapat. Mungkin camat itu siapa yang datang itu yang dikasihnya. Mungkin dibilangnya siapa yang warisnya kami nak perempuan ada lagi tak ada kan. Lantas dibikinnya surat kasih duit selesai ya. Makanya itulah dalam tahun ini seluruh camat dan lurah di Pekanbaru akan ikut pengantaran tentang masalah waris. Memang sudah saya usulkan itu. Saya langsung yang memimpinnya ya. Tapi camat juga tak mau disalahkan. Kami kan hanya apa? Ini rekomendasi dari lurah. Saya ikuti aja kok. Ini katanya ahli waris lurah, ya saya bikin tanda tangani. Lurah juga ditanya, dia tak paham kan itu Pak. Ayahnya kalau ada ibu itu tetap ahli waris. Jangan tak dikasih. Berapa bagiannya? Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, umpamanya kalau laki-laki ini sudah punya anak, sudah punya ayah ibu masih hidup, meninggal kita, ayah ibu kita tuh masing-masing dapat 1/6 loh. Dapat berapa? 1/6. Kapan orang tahu menuntut dia haknya? Ketika dia tahu dia tuh ahli. Tapi kan tak semua juga ahli waris bisa mewarisi. Ada dia kadang-kadang terhijab. Terhijab itu apa artinya, Pak?
terlindung. Selagi ada cucu laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki ini tak dapat. Yang tak terhijab itu siapa? Yang tak bisa terlindung, dia harus dapat. Kalau dia masih hidup, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dia, ini tak pernah terhijab. Ya, kan adanya orang kan duluan anaknya meninggal sama orang tuanya, ada Pak? Ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berapa bagian perempuan dan bagian suami? Quran menjelaskan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jika para suami, bagi suami itu setengah bagian jika istrinya itu yang meninggal itu tak punya anak. Tak punya. Berapa bagian suaminya? Setengah. Baik anak dari dia maupun anak dari bawaan istri kalau dia sudah pernah nikah dari suami yang lain. Memang tak punya anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau para istri yang meninggal itu punya anak, falakumur rubu'. Suami itu katanya seperempat. Contoh, maaf, ada kasus artis dulu. Sule dulu bukan sempat cerai sama istrinya pertama, namanya Lina seingat saya. Si Lina ini nikah lagi sama laki-laki yang namanya Teddy. Ya betul? Saya tertarik kasus warisnya. Ya, 1 tahun menikah dengan si Teddy, si Lina pun meninggal. Si Lina punya anak dari Sule, punya juga anak dari suami kedua. Berapa dapat si Teddy? Dapatnya seperempat karena si Lina itu sudah punya anak. Kabar-kabarnya hartanya sekitar 10 miliar nilainya. 10, suka atau tidak suka dia dapat. Itu aturan hukum. Kecuali kalau dia terbukti membunuh. Jadi yang tak dapat warisan itu siapa? Membunuh baik secara langsung maupun tidak langsung, diracunnya, dipukulnya, atau disuruhnya perawat ngasih obat tidur overdosis, pasti ketiduran terus ya. Itu tak langsung. Yang tak bisa lagi mewarisi siapa itu lagi? Beda agama. Siapa lagi? Yang terhijab oleh ahli waris yang lain. Ini yang perlu tahu kita. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Apa pertanyaannya? Nanti kita habis ini kita masalah zakat. Terhijab itu terlindung. Contoh, ayahnya bapak sudah meninggal. Waktu meninggal bapak punya anak. Ya. Ayah bapak dulu meninggal, maka anaknya bapak itu terhijab walaupun dia cucu. Dia itu ahli waris, tapi terhijab karena ada ayah bapak. Jadi cucu terhijab karena adanya anak. Kakek terhijab tak akan dapat warisan selagi masih ada ayah. Nenek tak akan dapat warisan selagi masih ada ibu. Saudara kandung, seayah atau seibu tak akan dapat warisan selagi ada apa? Anak laki-laki, cucu laki-laki atau ayah. Jelas dong. Jadi kalau ayah kita masih hidup, saudara laki-laki kita ini meninggal, kita nengok-nengok aja lah. Tak dapat Pak. Terhijab siapa? Ayah. Tapi memang besok ayah itu meninggal, kita juga ya hartanya ya. Betul? Oke. Sahkah membagi warisan dengan cara hibah dan wasiat? Jawabnya tidak sah. Enggak ada cara lain membagi harta warisan melalui ilmu faraid. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la wasiyata li warisin, tidak boleh berwasiat membagi-bagi harta dengan cara wasiat kepada ahli waris. Itu hadis Nabi langsung. Begitu juga hibah. Jadi wasiat atau hibah itu dalam harta ini hanya ditujukan kepada siapa Pak?
orang lain yang bukan ahli waris. Itu pun syaratnya apa? Tak boleh lebih sepertiga dari seluruh harta. Paham? Anak angkat warisi? Jawabnya tidak. Anak angkat tidak menjadi ahli waris. Jadi berapa bagiannya? Ya tak ahli waris, tak ada bagiannya. Kecuali kalau semasa hidupnya ada wasiat ayah angkatnya kepada dia. Nah, kalau besok aku meninggal, ini rumah ini sama kamu. Sah? Tengok dulu apa saja harta ayahnya. Kalau harta ayah angkatnya di cuma rumah itu saja, tak sah. Mengapa? Dia hanya boleh menerima maksimal sepertiga. Kalau rumahnya banyak, rumah ini katakan nilainya 400 juta. Nun, ada juga sawitnya 6 hektar. 6 hektar itu 1 miliar. Ya. Betul? Tambah 400 juta, 1 miliar 400 juta. Sepertiganya. Sepertiga. 14 juta lebih, Pak. 470 juta. Jatah maksimal menerima wasiat. Jadi kalau masih serumah itu semua masih boleh. Tapi kalau satu-satunya rumah itulah hartanya, tak ada yang lain, itu tak bisa. Kenapa? Kata hadis Nabi, as-sulsu was-sulsu kasir, yang sepertiga itu sudah cukup banyak. Itulah paling banyak. Bisa dipahami? Begitu juga hibah kepada orang lain. Hibah itu juga paling banyak sepertiga. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, kalau sudah kita bagi-bagi memang, ini sebelum kita meninggal, ini si bungsu yang di rumah ini, sana sudah kita kasih yang anak laki-lakinya, abangnya, rumah juga, yang sana juga rumah. Gimana ini Ustaz? Itu tetap dibagi lagi. Ketika bapak besok meninggal, tetap semua harta ini adalah milik orang tua. Itu tidak sah secara hukum agama, walaupun secara hukum negara sudah balik nama. Ya. Jadi kalau hukum negara ini lain, Pak. Siapa yang punya nama, dia yang punya, betul? Tapi kalau menurut agama itu hakikatnya ini punya siapa? Siapa yang beli, dia yang punya. Ya. Bukan masalah balik nama itu. Makanya Pak, tanah kita, warisan orang tua kita, tiba-tiba ada orang yang mengklaim itu punyanya, punya sertifikat pula dia. Betul? Entah gimana caranya. Itu kan banyak yang dulu yang di Sudirman, yang tergusur banyak. Punya Cina Jakarta namanya Syafi'i. Termasuk kantor dinas pariwisata provinsi itu diklaimnya. Sekarang menang di pengadilan, menang di mahkamah. Ya, kalau secara negara kayak gitu terusut, tapi pada hakikatnya itu adalah milik kita secara agama. Oke, bisa dipahami?